Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita pada sesi tutorial membuat aplikasi rental mobil ya dengan menggunakan Codeigniter. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menampilkan ya data transaksi di halaman admin. Maka di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita lagi, yaitu kita akan tampilkan data transaksi di halaman customer. Jadi kita akan tambahkan satu menu lagi setelah menu mobil, yaitu menu transaksi ya. Oke, silakan teman-teman buka text editornya. Oke, kemudian kita ke application, lalu buka folder views, buka folder template customer, kemudian buka file header.php. Ini saya perbesar sedikit. Kemudian kita cari yang menu home, menu mobil ya. Oke, menu mobil yang ini, kemudian kita copy saja dari menu mobil. Klik kanan copy, kemudian enter lalu paste. Kita ganti mobil menjadi transaksi. Kemudian ini kita buat fungsinya transaksi. Nah, di video kali ini sebenarnya tugas kita gampang saja. Kita hanya menampilkan data yang ada di dalam tabel transaksi kita berdasarkan user yang login ya. Nah, itu yang penting, berdasarkan user yang login. Oke, kita akan lanjut. Jadi sekarang kita akan membuat sebuah ini bukan function ya tadi, tapi ini adalah controller ya. Kita akan buat controllernya. Jadi silakan teman-teman ke folder controllers, kemudian ke folder customer, dan kita buat new file. Klik kanan new file, kita save as dengan nama transaksi ya .php. Oke, kemudian kita seperti biasa kita buka tag php. Kemudian kita buat kelasnya transaksi extend CI controller ya. Kemudian kita buat function defaultnya index public function index. Oke, kemudian kita akan tampilkan ya semua data yang ada di dalam tabel transaksi. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada ID mobil ya, maka kita akan mengambil juga data yang ada di dalam tabel mobil. Dan kalau teman-teman lihat lagi di sini ada ID customer, maka kita ambil data dari ID dari tabel customer, maka kita perlu melakukan join tabel di sini. Nah, sebenarnya ini kita sudah lakukan ketika kita menampilkan data transaksi di halaman admin. Jadi sebenarnya kita bisa copy saja query-nya ya dari folder admin, kemudian di file transaksi.php. Nah, ini kita copy saja, copy, kemudian paste di sini. Ya, jadi kita ambil data dari tabel transaksi ya, kemudian kita buat inisialnya di sini TR untuk nanti menentukan data apa yang kita ambil. Kemudian kita ambil data dari tabel mobil, lalu kita ambil data dari tabel customer, yang mana ya ID mobil yang ada di dalam tabel transaksi itu sama dengan ID mobil yang ada di dalam tabel mobil, dan ID customer yang ada di dalam tabel transaksi sama dengan ID customer yang ada di dalam tabel customer ya. Oke, kemudian di bawahnya kita akan panggil atau load view-nya $this load view, kemudian kita panggil header-nya ya, template admin customer ya, template customer /header
kemudian $is lagi, panggil atau load view utamanya. Kita nanti buat di dalam tabel customer, nama filenya adalah transaksi. Kemudian kita tampilkan ya variabel data ini di sini di view utamanya. Lalu kita panggil footernya, ini kita bisa copy saja. Lalu kita paste di sini. Oke. Selesai untuk controllernya. Sekarang kita akan buat view utamanya, yaitu transaksi ya. Jadi silakan teman-teman buka folder views, kemudian buka folder customer, dan di dalamnya kita buat file transaksi.php. Jadi klik kanan new file, kemudian kita save as dengan nama transaksi.php. Oke. Lalu kita buka di sini kelas container, div container. Kemudian kita akan buat nanti dia ke dalam sebuah card ya untuk daftar transaksinya. Jadi kita buat di sini div card. Lalu kita buat di sini style supaya tidak terlalu mepet ke atas. Kita buat margin topnya 180 pixel, dan kita atur untuk lebar cardnya itu supaya nggak terlalu lebar, 80% saja. Kemudian supaya nanti cardnya ada di tengah, kita buat di sini MX Auto ya. Lalu kita buat headernya, card headernya di sini. Jadi buat aja di sini div card header, lalu data transaksi Anda. Lalu di sini kita buat card body-nya. Di card body ini kita akan buat tabel ya untuk menampilkan data transaksi dari customer. Jadi kita buat di sini table. Kelasnya table border, table slip. Oke. Lalu table row, table head. Yang pertama adalah nomor. Kemudian kita ambil nama customer. Kemudian kita ambil merek mobil yang disewa atau dirental. Selanjutnya kita ambil juga nomor platnya ya. Oke, kemudian kita ambil harga sewanya. Ya, kalau teman-teman mau tambah tanggal mulai sewa sampai tanggal selesai sewa atau tanggal kembali, silakan saja ya. Kalau saya cukup ini aja supaya tidak terlalu banyak di dalam tabelnya nanti. Oke, kemudian kita akan tampilkan datanya dari query ini ya. Maka kita ambil di sini inisialnya transaksi ya untuk melakukan pengulangan ya. Jadi kita buat sini buka tag PHP, lalu for each $transaksi transaksi, oke, s $tr. Tutup dulu for each-nya, buka tag PHP, lalu and for each. Oke. Kita buat dulu di sini variabel nomor ya, sama dengan 1. Kemudian kita tampilkan datanya table row, lalu td table data. Kita panggil untuk nomor, buka tag PHP echo $nomor plus plus. Oke. $nomor ini kita ambil dari sini ya. Kemudian kita tampilkan nama customernya. Kita buka tag PHP echo $tr ya. TR yang di sini. Kemudian kita panggil nama field
untuk nama customer di tabel customer ya. Jadi ingat tadi kita sudah melakukan join tabel di sini. Jadi kalau di tabel transaksi customer itu ID ya yang ditampilkan di sini, tetapi yang kita ambil itu bukan field yang ada di sini, tetapi field yang ada di dalam tabel customer. Kalau kita lihat untuk nama customer, nama fieldnya adalah nama ya yang ini. Jadi kita panggil di sini nama seperti ini. Oke, kemudian merek mobil ya. PHP Echo Dollar TS. Nah, sama seperti untuk nama customer, untuk merek mobil juga fieldnya itu kita tidak ambil dari tabel transaksi. Kalau di tabel transaksi kan nama fieldnya ID mobil. Nah, karena tadi kita sudah join tabelnya, jadi kita ambil dari tabel mobil, nama fieldnya adalah merek ya yang ini. Jadi merek ya di sini. Ini kita copy lalu paste aja di bawahnya supaya cepat. Kemudian nomor plat, kita coba lihat nama fieldnya nomor underscore plat. Oke. Lalu harga sewa. Harga sewa, harga ya di sini ya. Harga. Nah, tetapi supaya ada format rupiahnya, di sini kita buat RP lalu number format ya. Setelah echo, teman-teman buat number format, lalu numbernya dihapus, ini di cut, lalu masukin ke sini supaya ada komanya, buat koma lalu 0 ya. Kemudian ketik seperti ini, koma lagi, titik lalu titik. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita tambah sebuah tombol deh di sini. Action. Jadi nanti untuk melakukan pembayaran ya, sekaligus kita bisa menampilkan sorry, ini kok TH ya. Sorry, ini bukan TH, ini TD. Silakan teman-teman ganti dulu ya. Ini TD ya. Nah, nantinya tombol yang kita buat di sini untuk customer ya, dia melakukan pembayaran. Nah, ini kita coba lihat dulu hasilnya apakah sudah tampil. Silakan di refresh, kemudian sudah tampil ya transaksi. Kemudian silakan diklik. Oke, kita lihat kenapa dia tidak bisa masuk. Kita coba cek. Oh ya, tadi di sini ya teman-teman, ini belum saya ubah menjadi footer ya. Nah, sehingga JavaScript-nya atau jQuery-nya itu tidak terpanggil. Kita coba refresh. Nah, oke ya. Jadi sekarang sudah tampil untuk tabel transaksinya. Nah, ini kenapa ada di sini, kenapa dia tidak di bawah? Kita coba perbaiki dulu. Kita coba ke template customer dan footer. Oke, nah di sini kita tambah saja di sini kelas bootstrap namanya fix bottom. Jadi dia fix ke bawah. Nah, seperti ini. Coba lihat. Nah, oke ya, dia sudah ke bawah ya. Oke teman-teman, jadi sekarang untuk transaksi customer ini sudah tampil ya. Jadi nanti ketika customer melakukan booking di sini atau rental, maka datanya akan masuk datanya akan masuk ke sini. Nah, tetapi ini masih ada masalah teman-teman. Kalau misalnya saya melakukan transaksi atas nama yang berbeda, contohnya di sini ada satu data customer namanya Dimas. Kalau Dimas melakukan transaksi dan dia klik di menu transaksi, maka data transaksinya Adi itu tampil juga. Nah, kita tidak mau seperti itu. Jadi kita mau menampilkan data berdasarkan customer yang login. Nah, kita akan coba lihat dulu ya. Ini kesalahannya seperti apa. Contohnya saya logout, kemudian saya login dengan akunnya Dimas. Username-nya Dimas, passwordnya Dimas, dan saya melakukan transaksi. Nah, coba teman-teman lihat. Seharusnya data yang tampil di sini tidak boleh ada data Adi. Seharusnya data yang tampil adalah data Dimas ya. Kalau saya melakukan rental mobil seperti ini contohnya, saya rental yang ini. Kemudian oke, kita cari yang ada harga sewanya ya. Ini masih 0 harga sewanya. Kita coba yang ini. Contohnya tanggal 16 selesai tanggal 17, kita rental. Oke, transaksi berhasil, silakan check out. Kita
cek di transaksi, teman-teman bisa lihat di sini ada data Dimas, data transaksi Dimas, tetapi ada juga data transaksi Adi. Sama halnya ketika saya login dengan username Adi, ya, data Dimas juga saya bisa akses. Nah, ini. Nah, kita tidak mau seperti itu, jadi kita mau nantinya data yang tampil itu berdasarkan user atau customer yang login. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita akan ambil user datanya berdasarkan session yang login. Ya, jadi kita langsung buat saja di sini untuk sintaksnya. Jadi kita ambil terlebih dahulu sessionnya, user datanya. Ya, jadi kita ambil caranya, kita buat sebuah variabel dulu, $customer. Oke, sama dengan kita ambil user datanya $this, kemudian session, lalu user data, kita ambil salah satu field yang ada di dalam tabel customer, ya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa ambil data apa saja, bisa mengambil nama, bisa mengambil nomor KTP dan sebagainya, tetapi kalau misalnya teman-teman ambil nama, kalau misalnya nanti ada nama customer yang sama, maka nama kedua customer tersebut akan tampil. Jadi kita ambil yang unik saja dari data tersebut, yaitu ID customer, ya. ID customer. Kalau ID customer itu tidak mungkin sama, ya, karena dia auto increment, jadi pasti berbeda. Nah, teman-teman lihat, kalau misalnya ini saya var_dam, ya, $customer ini saya var_dam, lalu kita die saja di sini. Kemudian saya refresh. Nah, teman-teman lihat di sini ID customer-nya 3, ya. Kita coba lihat. Nah, ID customer-nya adalah 3. Jadi ini sudah benar, kita sudah bisa ambil ID-nya. Nah, sekarang kita tinggal ambil variabel customer ini, kita masukkan ke dalam query-nya. Ya, jadi ini saya baca terlebih dahulu supaya nanti bisa nyambung dengan variabel customer ini. Ya, jadi kita ambil, kita select semua data dari tabel customer, dari tabel transaksi, dari tabel mobil, dari tabel customer, yang mana, di mana ID mobil yang ada di dalam tabel customer itu sama dengan ID mobil yang ada di dalam tabel mobil, dan ID customer yang ada di dalam tabel transaksi sama dengan ID customer yang ada di dalam tabel customer. Nah, kalau query-nya seperti ini, maka tampilnya nanti akan seperti, ini saya save dulu lalu saya refresh. Maka tampilnya akan seperti ini. Maka kita tambahkan lagi di sini and, ya, ID customer yang ada di dalam tabel customer. Jadi kita buat CS ID customer sama dengan, kita ambil variabel customer yang di sini, $customer. Oke. Nah, kita coba lihat, ya. Sekarang yang login adalah Adi. Kita lihat apakah data Dimas akan hilang. Refresh. Nah, oke, ya. Jadi sekarang sudah benar, data Dimas sudah hilang. Kalau saya login dengan akunnya Dimas, coba lihat. Dimas. Username, passwordnya Dimas. Lalu ke transaksi. Nah, oke, ya. Jadi sekarang sudah tampil hanya Dimas saja. Lalu kita akan coba di sini, teman-teman, supaya nanti data yang tampil paling atas itu adalah data yang terbaru. Karena nanti kalau misalnya customer sudah pernah melakukan transaksi sebanyak 50 kali contohnya, maka data transaksi yang terbaru itu pasti akan berada di bawah kalau kita tidak mengurutkan dia di query kita. Jadi kita akan mengurutkan secara terbalik berdasarkan ID customer. Jadi di sini kita buat order by, ya, order by ID customer. Bukan ID customer, ya, ID rental. Ya, karena di sini yang kita ambil tadi adalah tabel yang ada di dalam tabel rental. Tabel transaksi kita ambil urutkan berdasarkan ID rental. Kemudian ASC, ya, jadi supaya data yang terbaru itu berada di atas. Kita coba tes. Contohnya Dimas melakukan transaksi, ya. Ini data transaksi yang lama, mobilnya CR-V, ya. Kita coba
transaksi dengan mobil Jazz contohnya. Oke, ini kita buat tanggalnya 23 kembali tanggal 24. Rental. Coba kita ke transaksi. Nah, oke ya, ternyata oh ya, CRV masih di atas ya. Seharusnya CRV berada di bawah karena CRV tadi data yang lama. Kita coba lihat. Oh, ternyata di sini kita harus ubah ini DESC. Nah, oke, sekarang data yang terbaru itu sudah berada di atas. Nah, itu dia ya teman-teman tutorial untuk kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.